Zelensky berharap Cina ikut bergabung dalam daftar negara yang beri jaminan keamanan untuk Ukraina. Ukraina membutuhkan jaminan keamanan di tengah konflik yang semakin luas dan mematikan dengan Rusia. Untuk itu, Ukraina telah bertukar draft dokumen jaminan keamanan dengan sejumlah negara. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan jaminan keamanan itu ditujukan untuk semua negara-negara yang mendukung Ukraina, baik anggota dan bukan anggota NATO. Pihaknya memang membutuhkan jaminan keamanan dari negara-negara terkemuka selain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Turki. Zelensky mengatakan dirinya hanya menyebutkan negara-negara yang telah mengatakan bahwa mereka siap menjadi penjamin. Israel dan Irlandia termasuk di antara negara-negara yang telah menawarkan jaminan keamanan ke Ukraina. Zelensky berharap Cina juga akan bergabung. Zelensky mengatakan pihaknya ingin Cina menjadi negara selanjutnya yang bergabung. Zelensky bahkan ingin Rusia juga bergabung dalam kesepakatan jaminan keamanan. Anggota delegasi Kiev, Alexander Jali, mengatakan bahwa Ukraina setuju untuk mengadopsi status netral dan non-nuklir jika diberikan jaminan keamanan, yang isi dan bentuknya harus serupa dengan pasal 5 dari Perjanjian Atlantik Utara. Jaminan tersebut harus mencakup bantuan militer dan penetapan daerah larangan terbang. Keinginan itu ia kemukakan setelah 3 hari konsultasi untuk mencari solusi diplomatik. Sebut sanksi dari Amerika Serikat kepada Rusia belum cukup, Zelensky berharap dukungan Cina terkait perang dengan Rusia. Dia menyesalkan sejauh ini Cina belum mengecam bahkan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang menginvasi negaranya sejak 24 Februari. Dalam wawancara dengan Fox News, Zelensky mengatakan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain terhadap Rusia masih perlu ditambah. Pada kesempatan lain, yakni Sabtu, Zelensky mengatakan situasi perang di negaranya belum menurun meskipun kedua negara mencapai kemajuan signifikan dalam pembicaraan damai di Turki. Disebutkan Rusia hanya menggeser pasukannya menjauh dari ibu kota Kiev, bukan benar-benar menarik militer. Pasukan Rusia dikerahkan ke wilayah lain untuk menyiapkan serangan baru sesuai fokus selanjutnya. Menurut Zelensky, situasi negaranya tetap sangat berat setelah terlihat tanda-tanda Rusia mempersiapkan serangan baru di wilayah Donbas dan kota Kharkiv. Sebelumnya, kota di Rusia yang berbatasan dengan Ukraina, Belgorod, mendapat serangan udara. Pusat logistik berisi depot bahan bakar terbakar hebat akibat serangan udara. Rusia menuduh militer Ukraina berada di balik serangan itu, namun dibantah. Serangan tersebut menghancurkan beberapa tangki bahan bakar yang kemungkinan akan mempengaruhi pasukan logistik kepada pasukan Rusia di Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan insiden itu bisa membahayakan pembicaraan damai Ukraina-Rusia yang dilanjutkan pada Jumat melalui tautan video. Rusia juga akan memperkuat perbatasan di wilayah barat. Sementara itu, seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters ada pesawat yang melintas di lokasi datang dari arah perbatasan. Sesuatu sedang terjadi, ada pesawat dan ledakan di kejauhan. Rekaman video menunjukkan ledakan terjadi setelah adanya kilatan yang tampaknya rudal. Pejabat keamanan Ukraina membantah tuduhan Rusia, namun Kementerian Pertahanan tidak membantah maupun membenarkan keterlibatan militernya. Juru bicara Kemhan Ukraina, Oleksandr Motuzanik, mengatakan Ukraina saat ini sedang melakukan operasi pertahanan terhadap agresi Rusia di wilayah Ukraina. Dan ini bukan berarti bahwa Ukraina bertanggung jawab atas setiap bencana di wilayah Rusia.